Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat bertanya, wa ma birru ya Rasulullah, dan apa tanda-tandanya seseorang itu mendapatkan haji yang mabrur? Qala dawu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Orang yang mendapatkan pangkat haji yang mabrur, it'amut ta'am, memberi makan orang yang membutuhkan makan, wa tayyibul kalam, dan perkataannya baik. Jadi tanda-tandanya orang itu mendapatkan haji mabrur, sosialnya meningkat, bermanfaat bagi sesama, kebaikannya ditingkatkan oleh Allah, dilambangkan dengan it'amut ta'am, memberi makan orang yang membutuhkan makan, bermanfaat hidupnya. Tayyibul kalam, dan baik perkataannya, lemah lembut perkataannya, dijaga perkataannya, tidak mendolimi orang lain dengan perkataannya. Di riwayat lain, ifsa'us salam, menebarkan salam, menebarkan perdamaian, bukan justru sebaliknya, menyebarkan permusuhan dan perpecahan. Kalau itu terjadi, bukan haji yang mabrur, tapi haji yang mardud, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrat ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhallisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syamsul Qadir Jilani Jawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik lima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi 'alaihi ya qa'iman bil zawali mubda'an bil bital alhamdul minatu wa syarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil
الليل والنهار أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي بأستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عين نجني وهيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور بسمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر والشاتي وصل وسلم كل يوم وليلة على به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وذلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah An-Nahl 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. صدق الله
العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wallahu, dan Allah, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, Maha mengetahui apa yang disembunyikan oleh mereka, oleh kalian, wa ma tu'linun, dan apa yang mereka tampakkan. Jadi Allah itu Maha mengetahui apa yang disembunyikan, apa yang ditampakkan. Namun pada kenyataannya, kita sebagai orang yang beriman kadang atau bahkan lebih sering seolah-olah Allah itu tidak mengetahui. Buktinya apa? Kemaksiatan tetap kita jalankan, keburukan tetap kita lakukan, kedzaliman tetap kita lakukan. Padahal Allah Maha mengetahui. Namun pada kenyataannya seolah-olah Allah tidak mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati dan apa yang ditampakkan dalam perbuatan. Allah itu al-zahiru al-batinu. Allah itu al-zahir. Allah itu Maha mengetahui yang zahir. Al-batinu, dan Allah itu Maha batin, Maha mengetahui yang batin. Yang disembunyikan di dalam hati, kerentek niat, Allah Maha mengetahui. Namun pada kenyataannya kebanyakan kita seolah-olah Allah tidak mengetahui. Makanya kita tetap bermaksiat, tetap melakukan dosa-dosa, tetap memorek-morek kejelekan orang, tetap menyebarkan fitnah, tetap menggibah. Itulah pada kenyataannya, bersekongkol atas kedoliman untuk mendolimi orang, itu seolah-olah Allah tidak mengetahui. Itulah kenyataannya. Kalau kita disadarkan oleh Allah, kita cepat-cepat beristighfar, cepat-cepat kembali, irji ilallah, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mumpung hati kita oleh Allah masih diberi keimanan, mumpung iman belum dicabut dari dalam hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina, dan orang-orang yang tidak beriman, yang meniadakan Allah, yad'una min dunillah, mereka menyeru, mereka berdoa, mereka bermohon min dunillah, dari selain Allah. Jadi orang yang tidak beriman itu bermohonnya kepada selain Allah. Bahkan kadang kita tidak mempertuhankan Allah. Yang kita pertuhankan adalah selain Allah bagi mereka yang tidak beriman. Kita pun seperti itu. Kadang kita mempertuhankan selain Allah. Apa contohnya? Hawa nafsu kita. Kita menuruti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsu kita. Padahal hawa nafsu itu akan menjerumuskan kita ke lembah dosa dan nista. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong, menjerumuskan ke dalam hal keburukan.
yang membuat kita hina dan nista. Ingat, la yahlukuna syai'an, yang mereka seru, yang mereka berdoa dari selain Allah itu berupa berhala-berhala. La yahlukuna syai'an, mereka itu tidak bisa menciptakan sesuatu apapun, dan bahkan sebaliknya, wa hum yuhlakun, dan mereka itu malah yang diciptakan. Jadi berhala-berhala yang kita pertuhankan itu tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Patung-patung, arca-arca tidak bisa berbuat sesuatu apapun. Bahkan justru patung-patung, berhala-berhala, arca-arca itu diciptakan, dibuat oleh manusia. Amwatun, mereka itu mati, benda mati. Ghairu ahya, dan tidak hidup. Sudah jelas, yang maha hidup hanya Allah. Kita ini pun hidup sekarang ini pun karena sedang dihidupi oleh Zat yang maha hidup, yaitu Allah. Jangan sampai kita menjadi mayat berjalan di hadapannya Allah, seolah-olah hidup, namun di sisi Allah dianggap mati, karena hati nuraninya sudah tidak dipakai lagi. Mereka itu benda mati. Kita pun seperti itu. Seandainya kita tidak dihidupi oleh Allah, maka kita juga mati. Makanya kita syukuri, kita hidup ini karena sedang dihidupi oleh Zat yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yas'urun, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui, tidak mengerti ayyana yub'atsun, kapan penyembah-penyembahnya itu akan dibangkitkan dari kubur. Ilahukum ilahu wahid, Tuhan kita, Tuhan kalian, ilahu wahid, adalah Tuhan yang esa, yang satu. Falladzina la yu'minuna, maka orang-orang yang tidak beriman bil akhirati, terhadap akhirat, terhadap adanya hari kiamat, qulubuhum munkiratun, hati mereka ingkar, hati mereka menolak. Bahkan wahum mustakbirun, dan mereka itu mustakbirun, termasuk orang-orang yang sombong. Tahu Allah itu maha tahu. Ada keingkaran di dalam hati, Allah itu maha tahu. Ada kesombongan di dalam hati, Allah itu maha tahu. La jaramah, dan tidak diragukan lagi, annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, mengetahui apa-apa yang disembunyikan, yang disirkan di dalam hatinya, wa ma yu'linun, dan apa-apa yang ditampakkan dalam perbuatannya. Dan ingat, innahu la yuhibbul mustakbirin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang menyombongkan dirinya. Allah itu tidak cinta terhadap orang-orang yang sombong. Bahkan apabila ada satu titik kesombongan di dalam hati, maka mereka tidak layak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri, tidak layak masuk surganya Allah
siapapun yang ada di dalam hatinya setitik kesombongan. Orang yang sombong walaupun hanya setitik, mereka tidak layak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak contoh-contoh, kisah-kisah di zaman dahulu. Ada yang namanya Qorun, sombong karena harta kekayaannya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga sombong karena kekuasaannya, pangkat dan jabatannya, yang bernama Fir'aun. Fir'aun juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang sombong karena kepintarannya, karena keilmuannya. Kaum Ad, kaum Samud juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang kita sombongkan? Harta, benda milik Allah, ilmu milik Allah, pangkat dan jabatan semua milik Allah, termasuk hidup kita, nyawa kita pun milik Allah. Kita nggak punya apa-apa, kita hanya punya Allah. Makanya syukuri hidup ini. Mumpung kita masih dihidupi oleh Allah, pergunakan sisa hidup kita ini ke arah kebaikan. Tebarkan salam, tebarkan keselamatan, tunjukkan bahwa kita muslim yang sesungguhnya. Karena muslim yang sesungguhnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sesungguhnya adalah muslim yang bisa menyelamatkan muslim lainnya dari kejahatan lisannya dan juga dari kejahatan tangannya. Bulan Dzulhijjah ini adalah puncak peribadatan dari umat Islam seluruh dunia. Oleh sebab itu, kita harus di awal bulan Dzulhijjah ini tingkatkan keimanan kita, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tingkatkan ibadah-ibadah kita, tingkatkan zikir kita, tingkatkan sosial kita, tingkatkan infak dan sedekah kita. Karena di awal bulan Dzulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah apabila ada seorang hamba melakukan kebaikan-kebaikan berupa amal soleh. Ma min ayyamin tidak ada hari-hari al-amalus sholihu fiha, apabila seorang hamba melakukan amalan-amalan soleh di dalamnya, ahabbu ilallah, sangat dicintai oleh Allah, min hadhil ayyam, yaitu hari-hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Itu kata baginda Rasul. Jadi tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah apabila seorang hamba melakukan amal yang soleh kecuali 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Makanya ditingkatkan, sholat berjamaahnya ditingkatkan, sholat sunnahnya ditingkatkan, puasanya ditingkatkan, zikirnya ditingkatkan, tahajudnya ditingkatkan,
qiraatil Qur'annya ditingkatkan, sholawatnya ditingkatkan, infak sedekahnya ditingkatkan. Tebarkan salam. Semoga kita mendapatkan barokah dari bulan Dzulhijjah ini. Amin. Dan ingat, bulan Dzulhijjah ini juga disebut dengan bulan haji, karena di dalamnya ada ibadah haji yang sedang dijalankan. Dimulai tanggal 9 wukuf di Arafah, terus ke Musdalifah, ke Mina, lempar jumroh, tawaf, sa'i, tahallul. Itulah ibadah haji yang harus umat Islam yang dimampukan oleh Allah melaksanakannya ke Baitullah. Karena ibadah haji ini adalah puncak dari rukun Islam. Rukun Islam yang kelima, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apabila kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, lakukan semuanya itu dengan niat karena Allah, mencari ridho dari Allah, dengan berjuang dengan harta benda kita, dengan jiwa dan raga kita. Insya Allah kita akan diberi pangkat oleh Allah, pangkat yang mulia, yaitu haji yang mabrur. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji, semoga haji mereka menjadi haji yang mabrur, dimudahkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, sehingga mereka betul-betul menjadi hamba yang baru dengan gelar haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur ini balasannya tidak ada lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat bertanya, wa ma birru ya Rasulullah, dan apa tanda-tandanya seseorang itu mendapatkan haji yang mabrur? Qala, dawu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Orang yang mendapatkan pangkat haji yang mabrur, it'amut ta'am, memberi makan orang yang membutuhkan makan, wa tayyibul kalam, dan perkataannya baik. Jadi tanda-tandanya orang itu mendapatkan haji mabrur, sosialnya meningkat, bermanfaat bagi sesama, kebaikannya ditingkatkan oleh Allah, dilambangkan dengan it'amut ta'am, memberi makan orang yang membutuhkan makan, bermanfaat hidupnya. Tayyibul kalam, dan baik perkataannya, lemah lembut perkataannya, dijaga perkataannya, tidak mendolimi orang lain dengan perkataannya. Di riwayat lain, ifsa'us salam, menebarkan salam, menebarkan perdamaian, bukan justru sebaliknya, menyebarkan permusuhan dan perpecahan. Kalau itu terjadi, bukan haji yang mabrur,
tapi haji yang mardud, yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan diberi hadiah atau darajatan indallah, derajat yang agung di sisi Allah berupa haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur tidak ada lain balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dhakkirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.